Oke, aku udah nyoba tadi dan soundnya bagus, jadi kita lanjut aja. Sebelumnya mau disclaimer dulu kalau misalnya video ini hanya aku tag buat konsumsi pribadi dan gak ada maksud untuk disebarluaskan atau gimana, tapi of course aku tetap upload di YouTube, my YouTube channel. But anyway, kemarin tanggal 28 itu aku habis pindahan dan ini adalah kos aku yang ketiga. Jadi aku itu udah hampir setahun ya kayaknya, udah 8 bulan apa 9 bulan, 10 bulan kayaknya udah di Jawa dan merantau. Kayaknya teman-teman yang ngerasain ngerantau juga pasti kan, dan kayaknya kalau aku tuh ngerantau udah di umur yang terkesan tua ya, udah kayak umur 21 tahun baru ngerantau, sedangkan kayaknya teman-teman yang umur 17, 18 itu kayaknya udah pada banyak yang ngerantau. Tapi kalau aku sendiri baru dapat isinya di umur yang 21, karena kembali lagi mungkin mental aku di umur 16 atau 17 tahun itu nggak terlalu kuat untuk backup aku, dan kamu tahu lah gimana pergaulannya gitu kan. Dan di umur 21 tahun aja kita nggak ada yang tahu ya apakah bakal baik-baik aja atau enggak, tapi insya Allah bakal baik-baik aja. Dan mungkin itu karena aku percaya kalau misalnya semua takdir itu udah di Lauhul Mahfuz dan itu udah benar-benar kerancang dengan baik rangkanya. Jadi apapun pada akhirnya misalnya yang tertunda atau misalnya hal yang nggak aku dapetin itu terjadi, ya balik lagi kalau misalnya aku ya di keyakinan aku untuk diriku sendiri, kalau semua yang aku jalanin itu ya itu yang terbaik untuk aku, dan yang tahu yang terbaik untuk aku itu justru bukan aku sendiri tapi yang pemilik aku, ya itu Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Jadi konsep berpikirnya itu jadi ya luas aja, berpasrah aja gitu, kayak ya udah. Kalau misalnya aku di Jawa tuh sekarang kayak ada apa-apa kejadian, oh ya udah, maksudnya tuh bukan kayak yang pasrah nggak ngapa-ngapain gitu ya, tapi tetap kita ada kemampuan untuk ikhtiar, kita ada kemampuan untuk berusaha, maka kita harus berusaha dan berikhtiar semaksimal mungkin. Dan sebelum itu kita harus percaya bahwa Allah pasti bantu kok gitu. Dan sebenarnya 2 hari lagi aku tuh sebenarnya hari ini tuh udah ada jadwal ujian, cuman matkul aku tuh nggak ada hari ini. Jadi ya aku tuh mulai ujiannya jadi hari Rabu, dan hari Rabu itu udah masuk ujian hari pertama dan sekarang masih Senin, dan aku kayak nggak tahu gitu loh mau ngapain. Dan even mau belajar pun, mau memantapkan materi pun kayaknya terlalu cepat ya. Dan aku tadi tuh kayak udah baca-baca sekilas aja gitu, kayak ngehafalin kosakatanya aja yang kayak tahu kan kata-kata yang sering keluar, yang sering muncul gitu. Aku tuh kayak lagi baca-baca gitu-gitu aja, cuman selebihnya aku nggak tahu. Dan akhirnya aku berinisiatif untuk membuat video ini yang tidak tahu akan berapa lama dan akan membahas apa, jadi ya sudah. Anyway, ngomong-ngomong, kita ngomong apa ya? Enaknya ngobrol apa ya? Sebenarnya aku tuh nggak ahli dalam berbicara, aku tuh lebih ke menulis. Dan mungkin teman-teman ya kalau udah nge-follow Instagram aku katanya nggak mau disebar tapi nyebar Instagram dasar, pasti udah tahu kalau misalnya aku tuh hobi nulis, aku suka nulis. Astagfirullahaladzim. Aku suka nulis karena nggak tahu ya, mungkin karena keterbatasan aku untuk ngomong dan kayak aku tidak terlalu pandai dalam berbicara, jadi aku lebih suka menulis. Dan kadang ya kayak gini, aku tuh suka belibet gitu loh kalau mau ngomong, kayak apa yang mau aku omong tuh kadang nggak kesampai gitu. Dan kadang orang ngomong kalau misalnya apa yang aku omong itu terkadang nggak sampai dengan apa yang aku maksudnya itu kayak nggak sejalan sama yang aku maksud gitu loh. Kadang apa yang aku ngomong justru malah buat orang sakit hati, atau kadang malah buat orang salah paham. Dan
Itu yang justru aku hindari. Dan untuk nulis pun aku nggak ngebantah kalau tulisan pun lebih besar resiko untuk orang salah paham. Tapi satu sisi di tulisan itu ada bukti, jadi aku even bisa menjelaskan apa maksud dari perkataan aku itu, dari tulisan aku itu. Tapi kalau dari ngomong secara langsung, maksudnya one by one, bukan video ya, tapi kayak secara langsung, itu kan nggak ada bukti fisik, bukti tertulis gitu. Aku pernah ngomong itu dan aku kadang lupa gitu loh, nggak tahu aku kemarin ngomong itu. Dan ya manusia, namanya keterbatasan manusia ya, aku nggak bisa mengingat sedetail itu apa yang udah aku ngomongin, kecuali aku bikin video kayak gini. Nah, salah satu fungsi video ini adalah agar aku bisa mengingat apa yang aku omongin, apakah aku benar-benar ngomong sesuai apa yang aku ingin atau cuma ya cicat lalol ngalor ngidul aja gitu. Terus sumpah, buat kalian yang mau beli pasmina instan, aku tidak menyarankan kalian membeli pasmina instan karena kayak gini. Kayak kenapa membeli jilbab yang justru meribetkan diri sendiri? Maksudnya tuh kayak ribet gitu loh, bukan nggak bagus, tapi kalau buat di muka ya bagus. Tapi kalau misalnya kalian nggak ada masalah dengan ya ini goyang-goyang dan ya tidak rapi dan tidak pakem tuh apa ya rasanya, kayak tidak tetap gitu, ya of course beli aja gitu. Tapi kalau buat aku ini kayaknya sangat meribetkan guys. Nah kan turun-turun lagi, dan aku tuh bukan tipe yang suka makin pentul gitu loh. Kayak kalau misalnya instan ya udah instan gitu, nggak usah pakai pentul-pentulan. Kenapa? Ngapain aku beli kalau misalnya dia malah meribetkan diriku, ya kan? Tuh kan, malah pentulnya jauh nih. Oh iya BTW, aku tuh ninggalin pentul kayaknya ada 10 buah deh di kasur kosan lamaku. Jadi aku tak ada pentul lagi. Oh iya, aku juga mau ngasih tahu kalau kalian ada nggak sih yang kayak hobi ya? Hobi sih, enggak sih, kayak kebutuhan. Oke, kebutuhan, bahasanya kebutuhan. Baca Quran gitu. Atau kalian mungkin suka ngoleksi ke Al-Quran. Ada nggak? Kalau misalnya ada, alhamdulillah kalian suka baca Quran, karena generasi Quran ini memang harus di budidaya kenapa sih bahasanya, dilestarikan gitu. Karena jarang banget aku melihat anak muda yang suka baca Al-Quran, kecuali mereka memang punya kebiasaan kayak dulu pernah pesantren gitu dulu atau gimana gitu. Jarang banget. Tapi di umur aku yang 21 tahun sekarang, dan yang sedang sering berkomunikasi dengan anak yang umurnya 17, 18, 19 tahun, kayak aku melihat mereka tuh kayak wow, mereka semuda ini udah bisa ya menjadi pendakwa, udah bisa ya kayak membangun generasi yang kayak sehat gitu. Kayak aku umur 17-18 kayak masih struggle in my life gitu loh, kayak masih struggle with myself. So buat yang aku membahas sekarang, jadi aku mau memberitahu kalian bahwa aku punya satu sahabat. Ini dia, ini adalah Al-Quran Legend sih aku bilang, dan aku bertekad untuk tidak menukarnya sampai kapanpun. Walaupun ini sudah dimakan usia ya, karena ini tuh aku baru sadar kalau ternyata usianya udah berapa tahun ya. Kayak ini tuh aku udah pakai dari SMP kelas 7 aku udah pakai ini, berarti itu sekitar 8 tahun kan, 7 tahunan gitu aku udah pakai ini. Dan anyway, ini adalah Al-Quran abang aku, Al-Quran Masipat. Karena di sini tuh ada tulisannya Muhammad Rifat Zain gitu. Dan ini tuh Al-Quran kayaknya dari dari pesantren gitu. Mas kan waktu itu pernah pesantren, jadi kayaknya dapat Al-Quran gitu dari pesantrennya, terus dibawa pulang. Habis itu nggak kayak tertumpuk gitu di rak buku. Habis itu ya udah, karena Al-Qurannya bagus dan dia ada ini kan, ada terjemahannya, dan saya juga suka membaca terjemahan Al-Quran, jadi
saya pakai sampai sekarang. Dan sebenarnya ada sih keinginan buat kayak beli Quran baru deh gitu, karena Qurannya kayak udah lama banget kan, karena kalau dibawa juga kayak gak bagus gitu dilihat sama orang, kayak takutnya orang berpikir kayak ini anak bajunya bagus, jilbabnya bagus, tapi Al-Qurannya kayak gitu kan, kayak nggak enak ya kan. Tapi aku nggak bisa kayak kalau misalnya udah satu gitu ya udah satu aja, dan aku takut kalau misalnya aku beli Al-Quran baru malah Al-Quran ini tuh nggak kepakai dan malah nanti hisabnya di aku yang bakal susah. Jadi ya aku berinisiatif, bertekad untuk punya satu aja, dan Al-Quran ini yang benar-benar nanti bakal jadi penolong aku di alam kubur, di akhirat. Dan kalau misalnya kalian ngomong kenapa nggak 2 apa 3 aja kak, kan bisa juga jadi makin banyak penolongnya. Iya bisa sih, cuman aku yang lebih ke kayak kalau misalnya udah satu ya udah satu aja gitu, kayak even kalau misalnya mau dibawa kemana-mana ya udah sama dia. Tapi aku juga masih berpikir ya, dan pasti bakal ada kemungkinan juga aku membeli yang baru, mungkin yang lebih kecil, karena ini kan sangat besar ya guys, sangat besar dan kayak susah dibawa kemana-mana gitu. Jadi aku kayaknya mau beli yang lebih kecil, versi mini yang bisa aku bawa kemana-mana gitu. Kalau misalnya lagi di kereta atau lagi di bus atau lagi nunggu apa gitu kajian, bisa dibawa untuk bisa dibaca. Karena aku lebih merekomendasikan buat kalian kalau misalnya mau menghafal Quran atau misalnya mau lebih dekat ke Quran, better kalian beli bener-bener Al-Quran, bukan dari HP, karena beda feelingnya, bener-bener beda dengan cara kalian ngebuka. Kalau Al-Quran kan dibuka kan kayak berlembar-lembar gitu, dan kalau di HP itu di scroll atau ya di slide scroll, itu beda banget, feelingnya beda banget. It feels like Al-Quran tuh kayak ngasih kita gimana ya, afirmasi positif dalam bentuk buku Al-Quran, dalam bentuk buku yang aku maksud ya, bukan dalam bentuk HP atau aplikasi. Mereka lebih memberikan afirmasi positif dibanding Al-Quran dalam bentuk HP gitu. Jadi ya sisain aja duitnya sedikit buat beli Al-Quran baru. Anak-anak yang suka bermain petasan di siang hari bisa jantungan, karena even jangankan petasan, barang jatuh aja bikin saya kaget. Astagfirullah. Gitulah ya guys, kalau misalnya kalau di Pekanbaru dulu ya, itu tuh aku sering kagetnya karena pas tahun baru pasti kaget mulu karena orang main petasan juga. Dan kalau misalnya hari-hari kayak gini aku jarang kaget. Tapi kalau misalnya kayak sekarang nih, kan aku tinggalnya di daerah memang pemukiman masyarakat banyak yang kayak ya orang pribumi gitu. Jadi ya masyarakat sosialisasinya tinggi, dan kita harus lapang dada untuk menerima gimana pun perilaku mereka gitu, manapun keadaan sosial mereka. Dan lagi-lagi kita adalah pendatang ya guys, jadi ya mau tidak mau harus begitu. Terus nah kan, you know kan, aku tuh kayak mau ke bawah terus bilang, adek jangan bakar-bakar duit, tau gak sih mercon itu belinya pakai duit, mending kalian tabung habis itu beli apa kayak, beli baju kayak, beli apa kayak, daripada beli mercon dibakar kayak. Oke, mungkin itu pikiranku, tapi kayaknya dulu aku pas kecil juga berpikir kayak gitu ya, kayak mereka mau beli petasan. Iya sih, aku dulu juga beli petasan, tapi kayak aku nggak main di sini di rumah, aku mainnya di sekolah, malah makin mengganggu sih, men. Apaan saya? Kita bahas apa lagi? Oh iya, BTW, aku mau kasih tahu kalau tadi itu aku mau pakai ini ya, karena ini aku berhubung ada ini, jadi kita pakai aja walaupun dia tidak sama, tidak oh iya, kalian ada suka pakai handsock gak sih? Aku tuh mulai pakai handsock kuliah karena temanku pakai handsock dan kayak wah cantik sekali, kayak kan Pekanbaru panas dan rentan belang ya, jadi pakai ini itu sangat-sangat menjaga dari kebelangan.
Tapi lama kelamaan justru aku yang kayak, wah kalau nggak pakai handshake aneh banget rasanya gitu. Jadi kadang kebiasaan-kebiasaan baik itu justru bukan kita lakuin karena atas dasar aurat ya, tapi justru karena kebutuhan kita. Dan aku nggak mau denial juga kalau misalnya apa yang udah Allah kasih sama aturan-aturan yang udah Allah kasih itu justru baik buat kita, ya kan? Nah, kayak gini kan kita lebih terjaga gitu. Dan ini sepertinya mulai mendung ya guys. Malang itu kalau misalnya nggak hujan ya mendung. Kalau panasnya tuh kayak panas-panasan, panas niat nggak niat gitu loh. Aku mau kita jadi di bawah. Dan nah kayak gini kayak lebih better. Aku akan pulang tanggal 5, tapi bukan ke Pekan, tapi ke Sidoarjo. Tahun ini aku akan lebaran di Sidoarjo. Karena kemarin itu aku udah pulang dan aku kayaknya mau ngurus skripsi juga deh. Dan ya you know kan kalau misalnya tiket itu juga mahal ya sis, jadinya ya sudah gitu tidak pulang gitu. Udah setengah jam ya, 20 menit aku berbicara dan tidak ada kesimpulan yang dapat diambil. Aku tadi pakai ini dan ini kayak udah lama gitu nggak aku pakai tuh, dan ini masih banyak. Tapi kalau pas aku pakai itu kayak, tau gak sih, pas awal itu oke, tapi habis pemakaian 3-4 kali gitu kayak ya udah biasa aja gitu. Dan aku sebenarnya nggak ada pernah pakai masker kayak gini lagi, awkward. Dan aku tuh sekarang expo-nya pakai Formula itu. Dan tapi ini udah kayak mulai jerawatan lagi. Hidup tanpa jerawat itu apa coba? Nggak ada. Oke, kita selesaiin dulu ngalur-ngilurnya kali ini, dan aku mau skip sama video yang baru untuk bahas hal lain yang mungkin bisa dibahas. Tapi ya sekian dulu, bye.